Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Safirayu dengan NIM 123430100. Saya Satekineta Elfarano dengan NIM 123430104. Kami dari Program Studi Teknik Biomedis. Dan saya Don Jabaru Farnaroyo dengan NIM 123130106. Saya Jeffrey dengan NIM 123130114. Dan kami dari Prodi Teknik Elektro. Serta saya Amro Prasetyo dengan NIM 123130126. Dan saya Izzian Fatih Hamzah dengan NIM 123130123. Kita dari Prodi Teknik Elektro. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan penjelasan dari tugas RBL kami yang berjudul Penerapan Konsep Generator Sederhana dengan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Michael Faraday menemukan konsep induksi elektromagnetik di tahun 1831. Eksperimen ini berhasil menemukan bahwa arus listrik bisa mengaliri kawat saat ada magnet yang melewati kawat tersebut dan terus bergerak. Induksi elektromagnetik merupakan induksi dari gaya gerak listrik di suatu rangkaian yang mempunyai variasi fluks magnet yang saling berhubungan. Ketika listrik mengalir pada proses terjadinya induksi elektromagnetik, maka terdapat juga arus magnet yang mengalir. Hal ini disebut sebagai fluks magnetik. Selain itu, terdapat juga fluks listrik, yaitu arus listrik yang mengalir pada induksi tersebut. Induksi elektromagnetik bisa disebut juga munculnya listrik akibat aktivitas dari pergerakan magnet. Rumus besarnya Gegel induksi Faraday. Gegel induksi sama dengan minus jumlah lilitan dikali dengan laju perubahan fluks magnetik. Hukum Lenz ditemukan oleh Heinrich Lenz, yaitu ilmuwan fisika asal Rusia. Hukum ini membahas tentang arah arus induksi pada kumparan akibat perubahan fluks magnetik. Menurut Lenz, arus induksi yang terbentuk di dalam kumparan akan menghasilkan suatu medan magnet. Arah medan magnet tersebut berlawanan dengan arah perubahan fluks magnetik lainnya. Selanjutnya yaitu jenis dinamo. Jenis dinamo yang kita ketahui itu ada dua, yaitu yang pertama dinamo AC atau alternating current yang merupakan jenis dinamo yang memiliki arus bolak-balik dan umumnya digunakan pada peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu dinamo DC atau direct current yang merupakan jenis dinamo yang memiliki arah arus searah sehingga posisi penghantar arusnya harus diperhatikan antara kutub negatif dan kutub positifnya. Nah, pada alat yang sudah kami buat, di dalamnya terdapat generator yang merupakan komponen dari dinamo AC atau dinamo alternating current yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Prinsip kerja dinamo. Tenaga yang digunakan untuk memutar motor adalah roda. Jika roda berputar, kumparan atau magnet ikut berputar. Akibatnya, timbul GGL induksi pada ujung-ujung kumparan dan arus listrik mengalir. Semakin cepat gerakan roda, semakin cepat magnet atau kumparan berputar, semakin besar pula GGL induksi dan arus listrik yang dihasilkan. Jika dihubungkan dengan lampu, nyala lampu akan semakin terang. GGL induksi pada dinamo dapat diperbesar dengan cara mempercepat putaran roda, menggunakan magnet yang kuat. Jumlah lilitan diperbanyak dan menggunakan inti besi lunak di dalam kumparan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu seperti kardus sebagai bahan untuk membuat penopang dan kerangka utamanya, kedua gunting atau cutter untuk memotong kardus yang kemudian dibentuk menjadi lingkaran dan persegi sebagai penopang, stik kayu sebagai as roda pada lingkaran, lem sebagai perekat penggaris untuk mengukur diameter lingkaran dan persegi penopang. Selanjutnya generator. Generator di sini digunakan sebagai alat untuk mengkonversi tenaga mekanik atau tenaga gerak menjadi tenaga listrik. Kabel sebagai penghubung dari generator ke lampu. Lampu sebagai alat tes apakah alat yang dibuat bisa menghasilkan listrik atau tidak. Dan fitting digunakan untuk memudahkan penyambungan kabel ke lampu. Selanjutnya, proses pembuatan alat. Pertama-tama, kita siapkan terlebih dahulu kardus yang telah kita bentuk menjadi lingkaran dan segitiga, di mana dua lingkaran dengan jari-jari 6 cm,
satu lingkaran dengan jari-jari 5 cm dan dua lingkaran dengan jari-jari 3,5 cm. Lalu 4 buah segitiga dengan alas 10 cm dan kaki 15 cm. 2 buah segitiga siku-siku kecil dan juga dinamo yang sudah disambungkan dengan kabel. Lubangi bagian tengah lingkaran berjari-jari 6 dan 5 cm dengan lingkaran jari-jari 5 cm berada di antara lingkaran jari-jari 6 cm. Kemudian lem ketiganya bersama dengan stick. Satukan dua segitiga sama kaki sehingga kita mempunyai dua segitiga sama kaki yang cukup tebal. Pasangkan segitiga sama kaki tadi ke stick dengan lingkaran seperti ini. Lalu, pasangkan karet di tengah-tengah lingkaran. Lem bagian alas segitiga untuk dijadikan sebagai kaki alat. Pasangkan segitiga siku-siku kecil di sisi kanan dan kiri alat sebagai penopang alat. Kemudian, satukan dua lingkaran dengan jari-jari 3,5 cm, lalu pasangkan ke bagian depan stick dan pasangkan stick kecil lainnya di bagian lingkaran jari-jari 3,5 sebagai tuas pemutarnya. Lalu pasangkan generator atau dinamo di depan alat, sambungkan dengan karet, dan kabel di sisi lain dinamo dipasangkan pada lampu. Kelebihan dari alat yang kami buat yaitu yang pertama, memanfaatkan energi gerak dalam menciptakan energi listrik. Konsep pada pembuatan alat ini sama seperti kincir angin dan kincir air, yaitu mengubah energi gerak menjadi listrik. Kemudian dapat mengurangi kebergantungan pada sumber energi fosil yang biasa digunakan, karena lama-kelamaan energi fosil itu akan berkurang dan terus berkurang. Dengan dibuatnya alat ini, yaitu dengan memanfaatkan energi gerak menjadi energi listrik, dapat menjadi solusi untuk dapat menghemat energi fosil yang kian berkurang. Yang selanjutnya yaitu mudah dirakit untuk dijadikan sarana pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembuatan alat ini sangatlah mudah dengan menggunakan alat dan bahan yang mudah didapat, serta perangkaian kerangka dan kabel yang simpel. Sedangkan untuk kelemahan alat yang kami buat yaitu pergerakan alat yang tidak stabil menyebabkan kuat arus listrik yang dihasilkan tidak stabil, dan roda harus terus diputar agar menghasilkan listrik. Kemudian untuk pengembangannya sendiri, kita dapat menambahkan pengaturan sistem penyimpanan energi dan pengontrol listrik agar meningkatkan kestabilan gerakan alat dan juga energi listrik yang dihasilkan.